Ya. Rumah subsidi ini sebenarnya yang disubsidikan itu bukan developernya, Pak, tetapi masyarakat berpenghasilan rendahnya yang disubsidikan. Pemerintah mengeluarkan program yang namanya FLPP, Ya. Yang satunya lagi TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi rumah subsidi itu harganya 185 juta untuk 2024. Ya. Bunganya itu cuma 5% per tahun. Jadi sebenarnya harus dikonsentrasikan, diutamakan ada rumah dulu, baru ada kendaraan. Ada rumah, naik bemo lebih baik daripada ada kendaraan masuk kos. Door price. Wow, ini door price yang bakal ada di Re-Expo nantinya. Ya. Kalau ekonomi tidak bisa berjalan, kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terpenuhi, Pasti. Pak. Kembali bersama saya, Yula Manafe dalam Timex Forum, podcastnya Timex hari ini. Pemirsa, hari ini telah hadir bersama saya seorang yang luar biasa, inspiratif, dan seorang pengusaha muda yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sudah menguasai dunia properti. Telah hadir bersama kami di sini Pak Bobby Pitobi MBA. Selamat pagi Pak Bobby. Selamat pagi Pak Yula. Terima kasih untuk menghadiri saya di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobby. Ini Ketua DPD RE NTT. Beliau ketika kita bicara tentang bisnis properti, hari ini beliau sangat dalam dan tahu tentang properti di Nusa Tenggara Timur. Betul. Hari ini kita akan bicara satu konsep yang telah dibangun oleh DPD RE beberapa tahun ke belakang sampai dengan tahun ini dan akan dilaksanakan tanggal 16 sampai tanggal 25. Re-Expo. Hari ini judul pembicaraan kami itu Re-Expo Beri Kejutan 2024. Betul sekali. Oke ya Pak Bobby. Betul Nah, sekali. kita akan mendengarkan kisi-kisi tentang Re-Expo yang akan dilaksanakan dan mungkin sedikit tentang Re-NTT Pak Bobby. Betul. Silakan Pak Bobby bisa berbagi siap. untuk kami semua. Baik, terima kasih. Terima kasih pertama-tama untuk Forum Timex yang sudah dapat mengundang saya, Kakak Yula, bersama teman-teman yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di podcast ini. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu Kakak Yula mengenai RE. RE itu apa sih? RE itu adalah Real Estate Indonesia. Real Estate Indonesia ini adalah organisasi, asosiasi, perkumpulan para pengembang-pengembang atau developer-developer di seluruh Indonesia. Secara nasional, kita RE itu beranggotakan sekitar 6.400 perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi cukup lumayan banyak. Cukup banyak. Sangat banyak. 6.000 perusahaan lebih yang tergabung dalam asosiasi RE ini membangun di seluruh Indonesia. Nah, kita dari di DPD RE NTT sendiri, kami beranggotakan 89 perusahaan. 89 perusahaan yang membangun di seluruh NTT. Memang mayoritas daripada RE ini memang mayoritasnya pembangunannya ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Namun masih juga terbagi di semua 22 kabupaten kota yang ada. Kita cuma hanya tinggal ada sekitar 2 atau 3 kabupaten saja yang tidak ada RE membangun di situ. Ya. Jadi tapi selain daripada itu semua sudah ada Real Estate Indonesianya, sudah ada pengembangnya yang membangun rumah di masing-masing kabupaten. Nah, jadi ini kami dari RE ini seperti yang Kakak Yula sudah sampaikan bahwa kita akan mengadakan Re-Expo yang ke-17 Kakak Yula. Re-Expo ke-17. Yang ini yang sudah ke-17 kalinya RE melakukan Re-Expo. Dari tahun ke tahun kita biasa membuat minimal dari tahun ke tahun sekali. Tapi ada juga ada beberapa tahun tuh yang kita buatnya 3 kali atau 2 kali. Nah, apa sih tujuan daripada Re-Expo ini?
sebenarnya bukan hanya sekedar penjualan atau menjual rumah, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah yang ada. Program-program pemerintah ini, program Presiden Jokowi contohnya, untuk Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, atau FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kebanyakan daripada masyarakat umum belum mengetahui adanya program itu. Ini. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk kita sekalian merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu tujuannya daripada Expo ini sebenarnya itu, Kakak Yula. Jadi bisa mengedukasikan masyarakat. Teman-teman, ini ada program pemerintah nih. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sangat-sangat bagus sekali menurut saya, program-program pemerintah ini sangat-sangat bagus sekali. Cuman belum dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah oleh masyarakat dikarenakan ketidaktahuannya. Tidak ada informasi, tidak ada ini yang sampai ke mereka. Nah, jadi ajang-ajang seperti ini kita buat on the regular basis supaya mengedukasikan mereka juga. Entah mau beli atau tidak itu lain cerita. Itu cerita lain ya. Tapi yang penting kita sudah dapat informasi. Oh iya, ada programnya ini. Oh, ini ada programnya ini. Mungkin Pak Bobi bisa jelaskan sedikit Tapera itu keuntungannya apa? Lalu FLPP itu apa? Mungkin supaya dari forum ini banyak orang bisa tercerahkan edukasinya. Betul. Jadi ada program pemerintah, dalam program pemerintah itu dikategorikan rumah subsidi. Rumah subsidi ini sebenarnya yang disubsidikan itu bukan developernya, Pak, tetapi masyarakat berpenghasilan rendahnya yang disubsidikan atau dibantu oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendapatkan rumah lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini dibantu oleh pemerintah. Nah, pemerintah mengeluarkan program yang namanya FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, FLPP. Yang satunya lagi Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Sebenarnya dua program ini adalah program yang sama. Kegunaannya juga sama, tetapi peruntukannya saja yang beda. FLPP diperuntukannya ini untuk pihak swasta. Dan Tapera ini diperuntukannya untuk PNS. Tetapi manfaat daripada dua program ini sama. Jadi contohnya manfaatnya itu, contohnya seperti pajak PPN dihapus. Terus uang muka bisa hanya 1% saja dari total harga jual. Di mana harga jual di NTT, NTB dan Bali kita sudah tetapkan ada di Indonesia ini ada 9 zona. Untuk harga ya. Untuk harga rumah subsidi itu. Nah, di NTT, NTB dan Bali satu zona itu ditetapkan 185 juta. Jadi rumah subsidi itu harganya 185 juta untuk 2024. Jadi kalau 1% uang DP berarti sekitar 1.850.000 saja. Itu Anda sudah bisa memiliki rumah. Ini kan luar biasa program pemerintah. Selain daripada ini, bunganya itu cuma 5% per tahun. Bunga KPR atau bunga pinjaman. Nah, kalau bunga pinjaman, teman-teman semua, kalau bunga pinjaman ini cuma 5%, ini menyebabkan ansurannya itu menjadi lebih kecil. Karena ansuran KPR di bank umum saat ini itu berkisar sekitar 11-13%. Nah, ini pemerintah sudah pangkas lebih dari setengah. Jadi cuma 5%. Sehingga dari 5% ini, ansurannya otomatis jadi jauh lebih kecil. Sehingga ansurannya itu untuk rumah subsidi dengan harga 185 juta, uang DP cuma 1% atau 1.850.000, cicilan per bulannya itu cuma 1.200.000. Sedangkan kita punya UMR sini atau UMP di sini kita 2.250.000. Seharusnya semua orang yang di NTT ini bisa memiliki rumah subsidi. Begitu. Nah, ini program pemerintah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi manfaat-manfaatnya itu ada banyak, Kakak Yula. Jadi sebenarnya contohnya manfaatnya lagi ada satu lagi manfaatnya adalah
asuransi jiwa dan asuransi kebakaran itu sudah ditanggung oleh tercover pemerintah. di sana. Sudah tercover dan dibayarkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Jadi kita pada saat kalau kita KPR rumah biasa, kita harus bayar asuransi lagi. Ya. Asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan lain-lain. lain-lain. Kalau ini sudah dibayarkan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, jikalau terjadi sesuatu terhadap ini, contohnya jikalau terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, memang pemerintah mengasuransikannya itu tidak membangun kembali rumahnya. Ya. Namun, pinjaman yang ada di bank itu dilunasi oleh pemerintah. Sehingga sertifikatnya itu langsung diberikan kepada debitur, pemilik. Begitu. Nah, tetapi kalau di dalam hal asuransi jiwa, jika debitur itu meninggal dunia, itu cicilan hutangnya di bank itu langsung dilunasi oleh pemerintah. Dan sertifikatnya itu langsung diserahkan kepada ahli waris. Begitu. Ya. Ini program-program yang luar biasa. Nah, manfaat-manfaatnya itu sebenarnya masih lumayan banyak lagi ya. Ini satu gambaran besar saja. Ya. Tetapi memang selain daripada itu, memang ada juga untuk mendapatkan manfaat-manfaat itu tidak semua orang. Ya. Oleh sebab itu, ada pemerintah mengatur peruntukannya ini tidak boleh untuk semua orang. Ya, harus contohnya ya pertama-tama harus WNI lah. WNI pasti. Jangan sampai warga Timor Leste mau datang ambil rumah subsidi kan tidak boleh lah ya, begitulah ya. Jadi hak pertama harus WNI, warga negara Indonesia. Kedua, belum pernah memiliki rumah sebelumnya. Ya, jadi ini ditargetkan kepada rumah pertama. Jadi kalau sudah ada 2-3 rumah, pemerintah bilang ya lu tidak kategorikan MBR lagi lah, masyarakat berpenghasilan rendah, jangan ambil rumah subsidi lah, ambil rumah komersil. Nah, jadi untuk rumah pertama bagi pembeli. Nah, dan yang ketiga itu yang paling krusial itu adalah gajinya mereka atau pendapatan mereka. Pendapatan mereka itu untuk single tidak boleh lebih dari 6 juta rupiah per bulannya. Jadi kalau gajinya itu sudah lebih dari 6 juta per bulan, dia tidak boleh dapat. Itu sudah tidak dikategorikan MBR. Nah, jadi tidak bisa dapat. Atau 8 juta combined income antar suami istri. Nah, 8 juta per bulannya, ya ini berarti sudah tidak dikategorikan lagi MBR. Nah, jadi ini sebenarnya ini saja sih ketentuan-ketentuan yang makronya ya. Adalah yang kecil-kecilnya pada saat cek berproses ya. Berproses itu cek nanti kan mesti cek slick di bank. Apakah ini bisa bankable atau tidak? Karena mohon maaf, contohnya banyak sekali teman-teman kita ini sudah ada pinjaman di tempat-tempat lain, ada tempat-tempat lain. Nah, ini take home pay-nya sudah terbatas tidak bisa ambil rumah lagi. Ini yang bermasalah. Jadi, kalau menurut saya, rumah ini merupakan kebutuhan pokok, Pak. Jadi, sebenarnya harus dikonsentrasikan, diutamakan ada rumah dulu, baru ada kendaraan. Kendaraan bukan kebutuhan pokok, Pak. Tapi kalau rumah itu kebutuhan pokok. Jadi, kalau ada rumah, baru ada kendaraan. Jangan terbalik, ada kendaraan masuk kos. Jangan terbalik, ada kos, ada rumah, naik bemo, lebih baik daripada ada kendaraan masuk kos. Karena kalau kita masuk di kos, tahun depan dia harga sudah naik lagi. Naik terus, tapi aset kita tidak dapat. Tidak punya. Tetapi, kalau kita rumah, dari tahun ke tahun kita tidak bikin apa-apa pun, dia punya sudah naik. Dia mengalami kenaikan. Sedangkan kita punya ansuran ini fix oleh pemerintah. Tidak berubah-ubah. Dia flat. Sehingga dari tahun ke tahun sebenarnya kita merasakan agak lebih ringan. Kita pendapatan naik, tapi ansuran tetap. Nah, ini manfaatnya. Jadi ini yang harus dikonsentrasikan, terutama terhadap generasi milenial yang hari yang muda-muda ini. Daripada nongkrong di kopi, di kafe-kafe setiap bulan, spending yang pengeluaran yang tidak besar itu dikonsentrasikan untuk cicilan rumah. Begitu. Nah, jadi ini mengenai Ray dan juga program-program ini. Nah, ini yang kita mau sosialisasikan, Pak. Nah, kebetulan pada saat momen ini kita juga kepingin kita di backup oleh Bank NTT. Jadi dalam rangka Expo ini, Bank NTT menjadi bank partnernya Ray. Kita, menjadi sponsor utama bank kita, bank tercinta kita lah, bank tercinta NTT ini yang menjadi partner ya. Absolutely, betul. Jadi menjadi partner kita pada saat ini. Jadi
namanya nanti Bank NTT Re-Expo. Oh, kegiatan ini Bank NTT, Bank NTT Re-Expo. Re-Expo, begitu. Siap. Karena kita juga memilih Bank NTT karena Bank NTT ini selain punyanya masyarakat NTT, okay, tetapi mempunyai begitu luas jaringan di seluruh NTT juga. Pasti. Jadi ini bisa membantu teman-teman untuk berproses di mana saja, ya, dan membantu masyarakat berproses di mana saja. Begitu. Ya. Nah, ini yang kami berterima kasih juga kepada Bank NTT yang sudah mau mendukung kami dalam kegiatan ini. Nah, ini akan diikuti oleh kurang lebih sekitar 14 sampai 16 developer. Dengan lokasi perumahan itu diperkirakan sekitar 26 sampai 28 lokasi perumahan yang ada di seluruh NTT. Jadi dari 14 developer yang ikut dalam Bank NTT Re-Expo, itu memiliki titik perumahan sekitar 26 sampai 28 ya. Oke. Ya, yang kita tawarkan pada tanggal 16 sampai 25. Betul. Betul. Nah, Pak Bobi, kegiatan ini dilaksanakan di mana? Di Lipo Mall. Oh, Lipo Mall. Ya, jadi kita mengadakan di Lipo Mall mulai dari tanggal 16 itu dari pagi kita udah mulai jualan, tapi mungkin pembukaannya kita tanggal 16 sore hari. 16 sore. Yang kita akan undang pejabat untuk membuka dan penutupan kita di sore hari juga tanggal 25-nya. Nah, ini juga dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga. Gitu. Siap. Nah, selain Re-Expo, kita sudah tahu ya menjelaskan apa yang menjadi program pemerintah, ada Tapera tadi, ada FVLP tadi, dan menyambut 17 Agustus 79 tahun Indonesia. Nah, tadi dari awal saya bilang ada kejutan nih di Re-Expo. Betul. Nah, mungkin Pak Bobi bisa sampaikan kejutan apa yang bisa menarik masyarakat untuk datang dan melihat Re-Expo di Lipo Mall. Betul, Kakak Yula. Jadi begini, ada beberapa kejutan-kejutan. Salah satunya di program kami itu, di sela-selanya itu kami juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Untuk menyampaikan aspirasi mereka, aspirasi dan pendapat mereka di sela-sela itu. Selain daripada itu, kita juga ada lomba. Perlombaan, beberapa perlombaan. Ada lomba antara instansi, goyang-goyang lah. Goyang-goyang. Kita kenapa goyang-goyang nih? Karena kita lihat Pak Bobi sering aktif ya. Oke. Betul. Jadi ada lomba goyang-goyang, ada lomba makan, ada beberapa lomba-lomba lain. Dan juga ada banyak sekali door prize. Wow, ini door prize yang bakal ada di Re-Expo nanti ya. Jadi itu saya mengajak semua teman-teman, terutama teman-teman forum T-Max, podcast T-Max untuk hadir dan menyaksikanlah kegiatan kami tanggal 16 sampai 25 Agustus di Lipo Mall. Iya. Nah, ini sudah bicara tentang kegiatan yang ada di Lipo ini, tentunya target. Kan bikin sesuatu pasti ada target-target yang disiapkan Re-NTT untuk Expo ini. Kira-kira target yang disiapkan oleh Re seperti apa? Ya, betul Kakak Yula. Jadi memang ada target-target kita. Kita dalam pelaksanaan Re-Expo nantinya kita menargetkan penjualan minimal 200 unit rumah atau minimal 200 atau sekitar 40 miliar. Ya. 40 miliar itu yang kita targetkan untuk ke depan. Tapi dari tahun ke tahun kita punya target itu jarang meleset ya. Bahkan lebih. Ya. Nah, ini Kakak Yula bisa bayangkan bahwa dalam 10 hari kegiatan kita bisa ada perputaran 40 miliar di dalam ini. Itu menurut saya sangat luar biasa, untuk membantu perekonomian di Nusa Tenggara Timur ini. Gitu. Jadi hal-hal ini yang sangat positif yang kita dorong untuk bisa tercapai. Jikalau bisa dapat 200 unit rumah, bukan hanya saja rumah subsidi, tetapi rumah komersil juga dan lain-lain. Ini bisa menciptakan pergerakan ekonomi yang luar biasa dan trickle efeknya ke lain-lain itu banyak.
Ya. Sebab sektor perumahan, sektor properti ini mempunyai dampak terhadap 176 sektor bisnis ikutan. Ya. Nah, ini yang menjadi dampak agar bisa berkolaborasi lagi kepada sektor-sektor yang lain. Begitu. Ya. Nah, ini yang kita harapkan ya. Kalau bisa sampai 10 hari dengan 40 miliar, saya rasa puji Tuhan baguslah untuk bisa berputar di kota di NTT. NTT ya. Kita bicara skopnya NTT. Ya, betul. Nah, kalau bicara tentang NTT, Kota Kupang jadi barometer. Betul. Target tadi 200. Betul sekali. Tadi 200 dari 26 sampai 24 investor properti yang ikut. Ya, lokasi perumahan itu perumahan. Kita tadi bicara Tapera, bicara FLP, itu kan bicara tentang rumah subsidi nih. Betul. Nah, rumah subsidi. Betul. Rumah-rumah komersil yang hari ini juga orang mulai lirik. Betul. Nah, dan luar biasa, itu titik-titik yang mungkin bisa diinformasikan Pak Bobi, titik-titik rumah komersil yang hari ini bisa jadi orang mau datang ke sana dengan ada view-nya, dengan segala macam. Itu seperti apa bisa digambarkan, karena pemilik kita di Ray Expo itu kemarin ya, pengalaman yang tahun lalu, pembeli di rumah komersil lumayan banyak, dan itu dia mendongkrak target penjualan. Ya, betul. Mendongkrak betul target. Sekali, nah, betul sekali. Tahun ini mungkin ada sesuatu yang spesial untuk komersil. Promo ini nanti akan ada masing-masing promo dari masing-masing developer. Okay. Dari masing-masing developer menawarkan produk-produknya dan promo-promo menariknya itu dari masing-masing developer. Tapi saya jamin semua akan ada. Semua developer punya promonya masing-masing, tetapi secara general pasti ada promo gitu. Betul. Daripada penjualan yang normal gitu. Ya. Nah, kalau untuk rumah komersil ini Pak Kakek Yula, memang ada beberapa titik-titik, banyak sekali sih titik-titik. Kalau kita ngomong titik lokasi perumahan, kita untuk semua lokasi Ray itu mungkin sekitar ada lebih dari 300 titik. Di NTT. Ya. Memang kebanyakan seperti saya katakan lebih banyak itu di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Namun ada banyak juga di lokasi-lokasi lain, di daerah-daerah seperti di Flores, di Sumba dan lain-lain. Ya. Cuman kalau rumah subsidi ini seperti kita rumah komersil seperti kita ketahui, marketnya memang masih agak sedikit ya. Untuk market kita di NTT ini untuk rumah komersil masih diperkirakan sekitar 10 sampai 15% saja ya. Ya. Jadi 85% sampai 90% penyerapan kita untuk properti di NTT itu masih berbentuk rumah subsidi. Ya. Nah, tapi 10 sampai 15% ini Pak Yula, kita kategorikan lagi rumah yang di atas 1 miliar itu hanya 0, sekian persen. Ya, tetapi rumah yang 500 sampai ke 1 miliar itu pun juga masih kecil. Cuman beberapa persen saja. Nah, memang rumah yang dari 185 juta ke atas ke 500. Nah, ini masih pertumbuhannya masih lumayan bagus ya. Masih bagus. Iya. Nah, jadi rumah-rumah ini nih yang masih dilirik oleh masyarakat, dan untuk kemampuan ini kan dari kemampuan beli masyarakat, daya beli masyarakat juga. Nah, jadi rumah yang untuk komersial itu konsentrasinya tuh masih dari 185 sampai 500 itu masih cukup lumayan menjanjikan. Tetapi dari 500 ke 1 miliar ada juga, tapi tidak banyak. 1 miliar ke atas apalagi. Ya. Jadi itu lebih ini lagi. Tapi mayoritas 80 sampai 85% daripada properti di NTT itu masih FLPP atau rumah subsidi. Bersubsidi. Betul. Iya. Nah, 79 tahun. Ya. Indonesia merdeka. Ray Expo buat kegiatan di Lipo Mall, ada rangkaian kegiatan. Betul. Rangkaian merah putih kalau mau bilang ya. Betul. Nah, di situ mungkin saya lebih spesifik ya, Pak Bobi. Ya. Karena kita ada di nuansa kemerdekaan, kebangsaan. Betul. Saya ingin klik sedikit Pak Bobi menyangkut dengan
rasa merdekanya Pak Bobi itu di 79 tahun itu bisa digambarkan seperti apa nih? Kita sebenarnya bersyukur ya Pak Kakak Yula bahwa kita sudah merdeka 79 tahun. 79 tahun. Namun sepertinya kita di NTT ini belum merasa merdeka ya, benar-benar begitu kurang lebih ya. Karena kita ini masih kalau mau dibilang masih sangat tertinggal dengan provinsi-provinsi yang lain. Seperti kita ketahui kita provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Tetapi sekarang Kakak Yula bukan ketiga lagi. Kita sudah peringkat ke-7 Kakak Yula. Kita sudah naik sudah naik kelas karena peringkat ke-7. Kita bukan peringkat ketiga lagi. Karena ada pemekaran di Papua. Pemekaran Papua. Pemekaran Papua jadi ke-7 ya. Kita jadi peringkat ke-7. Jadi tidak bukan peringkat ketiga lagi. Puji Tuhan. Tapi kita masih begini-begini saja, masih sama-sama saja. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya rasa kemerdekaan itu belum merata dirasakan. Kita dibandingkan dengan provinsi-provinsi di barat. Provinsi-provinsi di barat itu sudah sangat makmur, sudah sangat keterbatasan dana dan anggaran dan lain-lain juga ini kita rasakan. Jadi pertumbuhan kita mediocre sekali kalau menurut saya ya, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain karena kita juga belum ada industri yang besar yang betul bisa menopang kegiatan perekonomian, perputaran ekonomi dan lain-lain. Hal-hal ini yang membuat kita sebenarnya ya berjalan tetapi sangat slow, stagnat maupun slow. Jadi terkesan stagnan ya. Iya, terkesan stagnan. Nah, ini hal-hal ini nih yang ya kita harapkan di tahun politik ini kebetulan Kakak Yula ya mungkin pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa lebih memperhatikan ekonomi karena kesejahteraan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi, Pak. Kalau ekonomi tidak bisa berjalan, kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terpenuhi, Pasti. Pak. Nah, sekarang kalau kita ngomong ekonomi NTT ya seperti yang saya katakan tadi agak mediocre lah. Jadi ini yang kita perlu terus kita dorong investor lokal maupun investor dari asing untuk perekonomian kita bisa bertumbuh dan ini itu. Jadi jangan kita harapkan selalu dana pemerintah. Kalau dana pemerintah semua yang kita harapkan perekonomian kita tidak akan bertumbuh, Pak. Betul. Itu merdeka ya. Itu merdeka yang saya artikan. Kalau merdeka itu kalau sudah sejahtera. Masyarakat kita sudah sejahtera, masyarakat kita sudah tidak angka kemiskinannya rendah, kita punya angka pengangguran rendah. Tingkat pendapatan agak lebih ini itu menurut saya baru merdeka. Ya. Nah, ini Bapak bicara tentang merdeka, sebenarnya Ray telah melakukan proses memerdekakan masyarakat. Betul. Dengan menghadirkan program-program pemerintah untuk masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau tadi. Nah, mungkin kita sudah bicara banyak hal menyangkut dengan properti dan Ray Expo. Karena hari ini saya hadirkan jagonya properti NTT. Mungkin Pak Bobi, terima kasih banyak. Saya minta closing statement, ajak untuk orang datang ke Ray Expo. Seperti apa tanggal 16 sampai 25. Ya, jadi Bapak Mama, kakak adik, bersaudara semua, dengan ini kebetulan terima kasih juga kepada Kakak Yula yang sudah mengajak saya di podcast ini. Saya mengajak teman-teman semua, kakak adik, Bapak Mama semua untuk datang melihat kegiatan-kegiatan kami di Lipo Mall pada tanggal 16 sampai 25 Agustus di Lipo Mall. Bapak Mama, walaupun Bapak Mama tidak ingin memiliki rumah atau belum kepingin memiliki rumah atau sudah memiliki rumah, coba datang saja dulu ke Lipo Mall untuk melihat apa saja sih yang di-offer, apa saja sih program-program pemerintah yang baru, apa saja sih kemudahan-kemudahannya ini. Ini paling tidak Bapak Mama dapat info. Informasi itu sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Jadi informasi ini perlu kita dapat untuk kita olah. Apakah saya mau melangkah ke kanan atau saya mau melangkah ke kiri, atau saya mau melangkah maju atau mau mundur. Ini kalau Bapak Mama sudah ada informasi-informasi ini, Bapak Mama bisa
decide, bisa memutuskan sendiri untuk berlangkah ke depan. Dikarenakan Kakak Yula juga, kita banyak sekali ada penipuan-penipuan di luar sana yang mengatasnamakan rumah subsidi dan lain-lain. Nah, ini yang kita jaga supaya jangan terjadi. Jadi Bapak Mama tidak dikibulin oleh orang-orang semua yang di sana, oknum-oknum dan lain-lain. Marilah datang supaya kita juga beredukasi bersama-sama. Dan juga kita dapat mendengarkan beberapa pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang akan saya undang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih Kakak Yola. Terima kasih Pak Bobby. Terima kasih sudah hadir di Timex Forum, podcastnya Timex. Dan pemirsa, hadirnya Pak Bobby Pitobi di podcast Timex hari ini memberikan edukasi kepada kita bahwa ketika ingin memiliki rumah, pilihannya datang ke Ray. Betul. Karena di sana menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kita memiliki rumah yang bersubsidi maupun komersil. Mari hadir dan ikuti rangkaian kegiatan Ray Expo Bank NTT Ray Expo tanggal 16 sampai 25 di Lipo Mall Kupang. Sukses Ray, sukses semua developer dan target bisa terpenuhi. Terima kasih Pak Bobby. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pokoknya ingat rumah, ingat Ray. Sekali Terima lagi. kasih. Ingat rumah, ingat Ray. Terima kasih. Terima kasih.